elders and angels bow, redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, 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 holy are you, penuhi setiap anak-anak-Mu di tempat ini, Bapa, dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhi, 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 penuh. Oh, Rabakanda Rabasini Bikini Bidi 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 Bidi. Oh, Rabasini Bikini Bidi Bidi. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu melingkupi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Orang bakandara basiri, jadilah kudus, jadilah kudus, jadilah kudus. Sebab Bapa di sorga kudus, jadilah kudus. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Yahweh, Tuhan sendiri, Yahweh sendiri. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masiha. Aku berdoa, aku berdoa, aku berdoa dan mengucap syukur. Yuk semua kita yang diberkati katakan amin, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom saudara. Hari ini kita masih ada dalam rangkaian hari-hari raya musim hujan. Saudara, kita ada di hari yang ke-28. Hari yang ke-28 setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Jadi masih ada 22 hari lagi saudara-saudara. Masih ada 22 hari lagi di depan kita untuk saudara dan saya kita merayakan hari raya Pentakosta. Jadi kalau saudara mau kembali kepada kebenaran firman yang ditulis oleh kitab suci, saudara, kebangkitan Yesus itu terjadi tanggal 17 bulan Nisan. Dan tahun ini jatuh tanggal 24 April. Tanggal 24 April. Dan 50 hari ke depan saudara, itu adalah hari raya Pentakosta.
jatuh tanggal 12 bulan Juni. Nah, sejak kebangkitan Yesua sampai hari ini sudah 28 hari. 28 hari setelah kebangkitan Yesua dari antara orang mati. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Ternyata Yesua masih merasa perlu. Padahal di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai, sudah genap, finish. Tapi ketika dia bangkit, saudara-saudara, dan itu pun dia sudah kembali kepada Bapa. Tapi ketika melihat kondisi murid-muridnya seperti itu, ini khotbah ini sebetulnya saya akan sampaikan nanti tanggal 5 Juni, minggu pertama, ya saudara-saudara. Tapi sebagai ulasan saya sampaikan kepada kita semua. Sebetulnya saya mau berkata begini, jangan kemana-mana. Tanggal 5 Juni saya akan sampaikan secara utuh apa yang saya sampaikan cuplikannya siang hari ini. Ya saudara-saudara, Yesua merasa perlu karena kondisi murid-muridnya seperti itu. Hari pertama saja dia sudah kembali kepada Bapa. Dan hari ini adalah hari yang ke-28, saudara. Yesua ternyata setiap saat menjumpai murid-muridnya. Ya, selama 28 hari, saya nggak tahu berapa hari, dalam waktu 28 hari setelah kebangkitannya, Yesua menggunakan waktu yang ada untuk menjumpai murid-muridnya. Dan ternyata sampai hari yang ke-40, saudara-saudara. Ya, nah ini adalah hari-hari di mana kita ada. Dan secara garis besar sekali lagi kita sedang ada dalam rangkaian hari-hari raya musim hujan, atau yang dikenal dengan hujan awal. Ya, saudara-saudara, kalau saudara proyeksikan itu kepada menorah, saudara-saudara, maka hari-hari raya yang masuk dalam hari raya musim hujan, Paskah, roti tidak beragi, buah sulung, dan puncaknya adalah hari raya Pentakosta. Kalau itu diproyeksikan kepada menorah, Paskah cabang yang pertama, yang kedua roti tidak beragi, yang ketiga buah sulung, dan yang tengah puncaknya, saudara-saudara, itu adalah hari raya Pentakosta, Syafuat. Ya, hari raya Pentakosta, 22 hari lagi. Dan yang luar biasa lagi, saudara-saudara, kalau roh Tuhan, ya 7 roh Tuhan, kalau saudara baca di dalam Yesaya pasal 11 ayat 2, ada 7 roh Tuhan, saudara-saudara. Maka yang tengah ini, saudara-saudara, ini adalah gambaran dari roh Yahweh sendiri. Dan itulah yang dibacakan oleh Yesua ketika dia ada di bait suci. Roh Tuhan ada padaku, roh Yahweh ada padaku. Dan hari ini nas ini digenapi. Itu yang disampaikan oleh Yesua. Ini lambang dari roh Yahweh sendiri. Ke kanan roh hikmat, geser ke kiri roh pengetahuan, geser lagi ke kanan roh nasihat, saudara-saudara, geser lagi roh keperkasaan, roh kekuatan. Paling pojok, saudara-saudara, roh pengenalan akan Yahweh. Dan yang paling kiri, yang paling kanan, saudara-saudara, adalah roh takut akan Yahweh. Itu klop banget, saudara-saudara. Ya, dan yang luar biasa tadi, bahwa yang tengah itu adalah gambaran kalau hari raya diproyeksikan ke situ, saudara, menggambarkan hari raya Pentakosta, hari raya Syafuat. Dan kalau ini berbicara tentang ketujuh roh Yahweh, yang tengah itu melambangkan roh Yahweh sendiri. Sehingga luar biasa, ketika hari raya Pentakosta, 10 hari setelah Yesua naik ke sorga, saudara-saudara, roh Yahweh dicurahkan pada hari raya Pentakosta. Waduh, saudara, kalau saudara ngerti ini, saudara-saudara, saya bersyukur ketika kenal Yahweh, saudara. Sang firman itu sendiri, itu sepertinya disingkapkan. Roh hikmat, pengertian, pewahyuan, itu menyingkapkan, memberi pengertian yang luar biasa. Jadi hari ini, saudara-saudara, saya sudah sampaikan kepada saudara secara lisan, garis besar, dan sebentar kita akan lebih banyak baca kitab suci. Ya, dasar kebenaran yang sudah saudara dan saya kita pelajari selama ini, itu betul-betul ada di kitab suci, saudara-saudara. Semua berdasarkan kitab suci. Ya, jadi hari ini, saudara-saudara, kita masih ada dalam rangkaian hari-hari raya musim hujan atau hujan awal.
Tiga yang terakhir, saudara-saudara, hari raya Rosasana, hari raya Yom Kippur, hari raya Pondok Daun atau Tabernakal atau Sukot. Jadi diawali dengan Paskah, diakhiri dengan Sukot. Paskah, Sukot, Paskah, Sukot. Ya, 3 hari raya terakhir masuk dalam kategori hari-hari raya musim panas. Kalau saudara punya catatan, saudara catat. Ini pengetahuan hikmat yang luar biasa. Dan warta jemaat yang saudara terima, bahkan dari sejak awal 2015, saudara, itu powerful. Ya, ditulis karena pewahyuan. Itu warta jemaat itu temanya saudara, Paskah bersama Yesus. Nggak banyak yang bisa melihat, nggak banyak yang bisa menangkap, saudara-saudara. Itu saya singkapkan di situ. Itu pewahyuan yang diterima oleh saudara Samuel Badi. Ya, ternyata dalam pelayanannya Yesua yang cuma 3,5 tahun, cuma 3 kali merayakan Paskah. Ya, saudara, di situ disingkapkan, diungkapkan, diceritakan. Mungkin minggu depan saya akan kupas. Ya, saudara, bagian demi bagian. Pada Paskah yang terakhir, saudara-saudara, Paskah yang terakhir, Yesua mati pada hari Paskah. Kita sudah belajar, saudara-saudara, panjang lebar. Yesua mati pada hari Paskah, dan itu adalah Paskah terakhir Yesua. Dan yang luar biasanya, pada Paskah terakhir Yesua, ketika dia ada di kayu salib, itu disertai dengan peristiwa blood moon, gerhana bulan total, dan bahkan gerhana matahari total. Kegelapan menutupi daerah itu selama bahkan 3 jam, saudara-saudara. Dan itu ternyata sudah digenapi 2014 dan 2015. Maret yang lalu gerhana matahari total sudah terjadi. Sehingga pertanyaannya, adakah Paskah ini menjadi Paskah yang terakhir? Saudara, ketika Yesua di kayu salib itu terjadi di Paskah terakhir yang dia bisa rayakan. Pada hari raya Pentakosta yang terjadi, 120 orang murid naik cuma ke atas loteng. Naik cuma ke atas loteng. Dan dari surga turun. Apa yang turun, saudara-saudara? Roh Kudus kita kenal selama ini. Tapi saya mau katakan buat kita bukan sekedar kuasa. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini, saudara-saudara, dengar nama Roh Kudus, image-nya, pandangannya, pemahamannya lebih banyak kepada kuasa. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, saya nggak tahu apakah karena pengaruh kata ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sehingga pemahaman banyak kita orang Kristen kepada Roh Kudus cuma sekedar kuasa. Kamu akan terima kuasa Roh Kudus, kuasa. Ya, padahal kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Tapi oleh orang Kristen karena semangatnya kamu akan terima kuasa Roh Kudus. Akhirnya saudara-saudara melenceng sedikit. Roh Kudus hanya sekedar kuasa. Padahal itu adalah roh Yahweh sendiri. Amin, saudara-saudara. Itu adalah Yahweh sendiri, Bapa sendiri. Karena Bapa adalah roh. Itulah sebabnya Yesus bilang begini, saudara-saudara. Yesus bilang begini, kalau kamu berdosa kepadaku, anak manusia, kamu masih bisa diampuni. Manusia yang berdosa menghujat manusia, anak manusia masih bisa diampuni. Tapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, maksudnya roh Yahweh, maksudnya Yahweh sendiri, maka tidak ada pengampunan bagimu di dunia ini dan di akhirat pun tidak. Betapa Yesus begitu menghormati roh Yahweh, menghormati Yahweh. Sebelum dia naik ke atas, sebelum dia naik ke sorga, dia ngomong sama murid-muridnya, aku akan minta kepada Bapa. Aku akan minta kepada Bapa penolong yang lain. Dan ternyata yang dikirim oleh Bapa bukan yang lain, tapi dirinya sendiri. Di perjanjian lama kita belajar bahwa ketika Tuhan ingin berbicara kepada manusia, Dia kirim para nabinya,
Dia pakai para nabinya. Tapi oleh manusia, para nabinya dengan gampang dibunuh, dibantai, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Akhirnya di perjanjian baru kita tahu, ketika dia mau berbicara kepada manusia karena cintanya, saudara-saudara, dia selalu gunakan untuk bisa ada hubungan dengan manusia. Dia kirim anaknya sendiri, anaknya yang tunggal, Yesus Masih, perjanjian baru. Dan ternyata anaknya pun disalibkan, saudara-saudara. Dibantai, dibunuh begitu rupa oleh bangsa pilihannya sendiri. Bukan oleh orang lain, bukan oleh bangsa musuh, oleh bangsanya sendiri. Coba saudara renungkan ini. Renungkan ini. Dan ketika itu yang terjadi, saudara, di akhir zaman. Saudara pikir akhir zaman dunia semakin baik? Ya, saudara, ketika Tuhan menghukum orang pada zaman Nuh karena kejahatan mereka sudah begitu memuncak. Saya selalu bertanya kepada saudara, jahatan mana orang akhir zaman sama orang-orang pada zaman Nuh? Bayangin yang terjadi akhir zaman. Kenapa seperti itu? Karena iblis tahu waktunya sudah singkat, saudara-saudara. Bayangin kejahatan, kekerasan seksual sampai begitu rupa. Anak umur 2,5 tahun diperkosa dan bahkan dibunuh. Masih belum terbukakah hati kita untuk melihat keadaan zaman, saudara-saudara? Keadaan zaman. Enok diperkosa oleh 3 orang dan gak cukup hanya diperkosa, gagang pacu masuk ke dalam tubuhnya. Saudara coba renungkan apa yang sedang dibuat oleh iblis pada hari-hari terakhir ini. Orang bilang mereka kesetanan, betul. Kenapa? Karena mereka tahu, karena iblis tahu waktunya sudah singkat. Dia selalu bekerja mendahului apa yang akan dilakukan oleh Bapa. Yohanes 10 ayat 10, ayat itu berkata, pencuri datang. Dia selalu mendahului. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Baru Yesus, aku datang. Saudara percaya dia akan datang untuk yang kedua kali, saudara. Waktunya sudah di ambang pintu, sudah digenapi. Banyak hal tanda-tanda yang mendahului kedatangan Yesus sudah digenapi. Dan ketika iblis tahu dia akan datang sebentar lagi, dia mendahului. Si pencuri itu datang untuk mendahului juru selamat saudara dan saya, yang datang untuk memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Camkan, kebenaran sepertinya selalu datang terlambat. Kok kenapa nama yang sejati, nama yang sebenarnya baru dimunculkan hari-hari ini? Baru sepertinya terjadi kegerakan yang luar biasa hari-hari ini. Jangan heran, saudara-saudara, karena dia selalu melakukan itu, sabotase. Si iblis selalu mau mendahului. Apa yang dia bisa pelintir, dia pelintir. Apa yang bisa dia salib, saudara-saudara. Saya berdoa supaya roh hikmat, pengertian, pewahyuan memenuhi setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Amin, saudara. Dan inilah hari-hari di mana dia bukakan semuanya, dia singkapkan semuanya. Saudara, itu yang sudah sepanjang kesempatan saya sampaikan. Ya, saudara, kita sedang ada di puncak hari raya musim hujan. Musim hujan, saudara-saudara, ini musim hujan. Hujan berkat, hujan
Roh Kudus hujan kebaikan, anugerah hujan. Dan akan datang 3 hari raya yang terakhir. Itu adalah hari raya musim panas atau hujan akhir. Ini hujan awal, itu hujan akhir. Tadi kita nyanyikan pujian, di satu hari, di satu titik, di satu saat, hujan awal dan hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Hujan akhir nggak lagi turunnya nanti, beberapa saat setelah hujan awal. Faham saudara-saudara? Kapan itu terjadi saya nggak tahu. Apakah di puncak hari raya musim hujan? Hujan akhirnya pun dicurahkan di situ. Saya nggak tahu. Tapi semua nubuatan yang berbicara tentang hal itu sudah kita ketahui, sudah kita fahami, sudah kita dengar, saudara-saudara. Dan kita sedang menunggu, kita sedang menanti. Oh, excited, saudara-saudara, excited. Ketika kita ngerti ini, maka ada satu pengharapan, ada satu kegairahan, saudara-saudara. Ya, saat-saat penantian, apa gerangan yang akan terjadi di hari Pentakosta besok. Saya seringkali katakan kepada kita semua, Paskah tahun ini adalah Paskah yang spesial. Paskah tahun ini adalah Paskah yang berbeda. Paskah tahun ini adalah Paskah yang serius. Karena terjadi, karena ada di tahun Yobel besar. Yobel besar. Kalau Paskah tahun ini Paskah yang berbeda, Paskah yang spesial, Paskah yang serius, otomatis Pentakosta tahun ini adalah Pentakosta yang spesial. Pentakosta yang berbeda, Pentakosta yang serius. Saudara, tadi saya sudah katakan bahwa 10 hari atau 50 hari setelah Paskah yang terakhir yang dirayakan oleh Yesua, ketika dia ada di atas kayu salib, yang terjadi adalah 120 orang murid naik untuk menerima sesuatu yang dari sorga. Ada sesuatu yang dari sorga turun. Dari dunia 120 orang murid naik. Dari sorga roh Yahweh dan Yahweh sendiri turun. Tinggal di dalam manusia. Apa yang akan terjadi? Kalau Paskah ini tahun Paskah terakhir, apa yang akan terjadi pada Pentakosta di depan kita? Apakah itu juga adalah Pentakosta terakhir? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi ada pengharapan buat semua kita. Kalau lihat urutannya, saudara-saudara, kalau lihat urutannya, waduh, semua sudah digenapi. Semua sudah digenapi. Apakah sang Torah hidup itu yang akan turun dari surga? Zaman Musa, 2 lok batu turun dari surga melalui jari Yahweh sendiri. Yang naik cuma Musa 1 ke atas gunung Sinai. 2000 tahun kemudian, dari Adam ketika dia berdosa sampai Musa 2000 tahun. Dari Musa Pentakosta pertama sampai Pentakosta kedua 2000 tahun. Yang naik 120 orang ke atas loteng. Dari sorga turun roh Yahweh. Dari Pentakosta kedua ke Pentakosta ke depan, itu sudah 2000 tahunan. Apa yang akan terjadi? Apakah Torah yang hidup itu, firman yang hidup itu akan datang sesuai dengan janjinya? Dan berapa banyak yang akan menyambut dia, yang akan naik untuk menerima dia, untuk bersama-sama dengan dia, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau Bapa dan aku adalah satu. Saudara, ini yang sedang kita nanti-nantikan. Ini yang sedang menjadi pengharapan. Kalau saudara dan saya kita ngerti hari-hari raya, excited saudara-saudara. Waduh, karena itu adalah pola. Apapun
apapun yang Bapa mau lakukan, Dia akan lakukan di hari-hari raya. Yesua terbukti mati pada hari raya Paskah, dan Dia bangkit pada hari raya Buas. Roh Kudus dicurahkan pada hari raya Syafuat, dan Yesua lahir pada hari raya Pondok Daun. Apakah Dia akan datang pada hari raya Rasasana, peniupan sangkakala? Wahyu menuliskan Dia akan datang dengan diawali peniupan sangkakala. Semuanya begitu jelas ditulis dalam kitab suci. Nah, saudara-saudara, apa yang saya sampaikan ini, saya akan sampaikan, ya, saya akan konfirmasi dengan firman Tuhan yang kita akan banyak baca. Ya, kita akan mulai dari Yoel, saudara-saudara. Kita akan banyak baca kitab suci, karena secara garis besar saya sudah sampaikan kepada saudara. Nah, ayat-ayat yang akan kita baca, saudara catat di rumah, nanti dibaca lagi. Dan warta yang saudara terima, saudara-saudara, dibawa pulang, jangan ditinggal sayang. Ini ditulis dengan pewahyuan yang luar biasa. Saya mau katakan, saudara-saudara, saudara nggak akan dapatkan ini di gereja yang lain. Bahkan di sekolah tinggi teologi pun saudara nggak dapatkan apa yang saudara dan saya kita dapatkan pada hari-hari terakhir. Kalau saudara tangkap apa yang Tuhan katakan melalui mimbar ini, saudara-saudara, oh, itu S3 itu, saudara-saudara, S3. Itu pewahyuan yang luar biasa, dan saya bersyukur. Itu kerinduan saya. Saya berkali-kali ngomong sama saudara, saya nggak rela dari atas mimbar ini cuma sekedar etika moral belaka, saudara. Saya rindu ada pengajaran yang keluar dari Yerusalem, keluar dari Sion. Dari Sion akan keluar pengajaran, dari Yerusalem. Dari mimbar ini akan diberitakan, akan disampaikan pengajaran. Ya, bukan lagi etika moral belaka, saudara. Bagaimana menjadi pria yang sejati, bagaimana menjadi wanita yang bijak. Ya. Enggak lagi seperti itu, saudara. Kalau saudara kenal Yahweh dan lakukan apa yang Yahweh perintahkan, minimal 10 hukum Torah. Ya. Akulah Yahweh, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, yang membawa kamu keluar dari Mesir. Kalau saudara dan saya, kita terima Yahweh sebagai Tuhan yang esa, yang ehad dalam hidup kita. Itu perintah pertama. Perintah kedua, jangan ada lagi patung yang disembah, apapun juga, saudara. Ini lambang kehadiran Yesua, kehadiran Roh Yahweh. Dan yang ketiga, jangan menyebut nama Yahweh dengan sia-sia. Yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Kalau saudara dan saya lakukan ini, memang gak bisa sempurna, tapi punya kerinduan untuk melakukan ini, maka 6 hukum yang lain, saudara-saudara, akan dengan saksama saudara dan saya kita bisa genapi. Hormati orang tua. Bagaimana saudara bisa menghormati orang tua kalau 4 hukum di atas saudara nggak pernah lakukan? Sorry saya ngomong, itu memang urutannya, saudara-saudara. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan berzina, jangan menginginkan barang orang lain. Itu 6 hukum yang berhubungan sama manusia, akan dengan mudah saudara bisa lakukan. Kalau 4 hukum ini saudara bisa lakukan dalam hidup saudara. Ya, saudara-saudara. Yuk kita mulai dari kitab Nabi Yoel, saudara-saudara. Firman Tuhan yang seringkali kita baca. Ini dasar, saudara. Ya, ayat 28 sampai dengan 32. Janji Yahweh tentang rohnya, dan sesudah itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, semua. Maka anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu akan bernubuat, dan orang-orang tuamu akan memimpikan mimpi-mimpi, orang-orang mudamu melihat penglihatan-penglihatan. Saya baca dari ILT, saudara-saudara. Ayat 29, dan juga atas para budak dan atas para hamba perempuan pada hari-hari itu aku akan mencurahkan rohku, dan aku akan memberikan tanda-tanda di langit. Camkan ini, saudara-saudara. Yoel bernubuat ini. Dan di bumi darah dan api serta gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Yahweh yang dahsyat dan menakjubkan. Tandanya, ya, matahari akan menjadi gelap, bulan menjadi seperti darah.
Dan itu sudah terjadi 2014, 2015 dan 2016 kemarin, 9 Maret. Ya. Itu tanda di langit, saudara-saudara, yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Menjelang hari Yahweh yang dahsyat dan menakjubkan. Dan akan terjadi, ayat 32, setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh. Kenapa harus dicurahkan roh Yahweh atas semua orang? Karena akan datang masa yang sukar, saudara-saudara. Ya. Dan itu adalah jalan keselamatan. Kenapa? Karena yang berseru kepada nama Yahweh yang akan diselamatkan. Elai berkata, yang berseru kepada nama Tuhan. Yang mana? Ya. Tuhan itu gelar, saudara-saudara, jabatan. Kata Tuhan itu adalah jabatan, bukan nama. Saya harap saudara nangkep ini, saudara-saudara. Ada pewahyuan, ada hikmat, ada pengertian yang Tuhan berikan kepada saudara. Nangkep, oh, itu cuma gelar. Semua orang yang beragama memanggil Sang Pencipta, ya, adalah Tuhan. Tapi hanya ada satu Tuhan, yaitu Yahweh. Amin, saudara. Namanya Yahweh. Namanya Yahweh. Itu sudah jelas, saudara. Agama-agama lain juga menamakan Tuhan yang mereka sembah masing-masing, punya nama masing-masing. Ya. Dan orang Kristen harus tahu siapa nama Tuhan kita, saudara. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Karena di Gunung Sion dan di Yerusalem akan terjadi keselamatan, sebagaimana yang Yahweh firmankan, dan dari yang tersisa yang sedang Yahweh panggil. Ini nubuatan yang disampaikan oleh Yoel. Dan yang luar biasa, ketika 120 orang murid dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, Petrus menyalin, mengungkapkan lagi, menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh Yoel. Dan bahkan, saudara-saudara, Yohanes di Pulau Patmos, kalau saudara baca kitab Wahyu pasal 6, ya, Yohanes pun juga mengungkapkan pada hari terakhir itu adalah saat di mana meterai ke-6 dibuka. Apa isinya? Matahari menjadi merah seperti darah, dan bulan menjadi merah seperti darah, dan matahari menjadi gelap seperti karung rambut. Ya, meterai ke-6. Setelah meterai ke-6 apa? Meterai ke-7 apa isinya? Kesukaran besar. 7 cawan murka Tuhan. Kita sudah ada di meterai ke-6, bukan di meterai ke-5, saudara-saudara, bukan di meterai ke-4. Sudah bahkan di meterai ke-6. Kenapa? Karena matahari sudah menjadi gelap seperti karung rambut, dan bulan sudah menjadi merah seperti darah. Itu Yoel, saudara-saudara. Jauh-jauh hari sebelum Yoel, nabi besar Yeremia pun sudah menyampaikan. Ya, saya akan ulang-ulang saja, saudara-saudara. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 34. Ini saya sudah sampaikan kepada saudara ketika saya menyampaikan tentang prosesi pernikahan Ibrani kuno. Ayat 31 sampai 34. Lihatlah, hari-hari itu tiba, firman Yahweh, bahwa aku akan mengikat satu perjanjian baru. Ya, akan ada perjanjian baru. Saudara, kitab suci kita terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa isi perjanjian baru, saudara-saudara? Langsung saja kita buka, kita baca ayat 34, 33. Tetapi ini akan menjadi perjanjian yang aku ikat dengan keluarga Israel setelah hari-hari itu, kata firman Yahweh. Aku akan meletakkan Torah dalam batin mereka, akan menuliskan, dan aku akan menuliskannya di dalam hati mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan masing-masing mereka tidak akan lagi mengajar sesamanya dan seorang terhadap saudaranya dengan mengatakan, kenallah akan Yahweh, karena mereka semua akan mengenal aku, dari yang terkecil bahkan sampai yang terbesar di antara mereka, firman Yahweh. Saudara-saudara, perjanjian baru akan Tuhan berikan kepada manusia, kepada saudara dan saya. Apa isi perjanjian baru, saudara-saudara? Saya heran kalau orang Kristen berkata, ya saudara-saudara, Torah sudah tidak berlaku lagi. Padahal isi perjanjian baru adalah Tuhan akan menaruh Torah dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Ya,
sehingga besar kecil orang akan mengenal nama Yahweh. Yeremia sudah menubuatkan dan diulangi oleh Yoel, oleh Petrus dan oleh Yohanes, bahwa pada hari-hari terakhir, saudara-saudara, roh Yahweh, saya percaya kalau rohnya dicurahkan, roh Yahweh, orang yang dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus, roh Yahweh, otomatis orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang dipenuhi oleh roh Yahweh, roh itulah yang akan membawa mereka mengenal siapa Tuhan yang harus disembah. Nggak mungkin, saudara-saudara, nggak mungkin kalau orang sudah dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus adalah roh Yahweh sendiri, dia nggak kenal Yahweh, apalagi menolak Yahweh. Nggak mungkin. Ini otentik, ya. Ini aksioma, ini rumus, ini dalil, saudara-saudara, yang nggak bisa diganggu gugat. Ya adalah ya. Ini rumusan, logika, logik. Nah, itu berbicara tentang Pentakosta yang ketiga, bahkan saudara-saudara, pada hari-hari terakhir menjelang hari Yahweh yang dahsyat dan menakjubkan itu. Yang mengerti katakan amin. Yuk kita beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara-saudara. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa, powerful. Nah, yuk kita akan lihat apa sih yang terjadi pada Paskah pertama. Saya akan kasih gambaran garis besar saja, saudara-saudara. Garis besar dulu. Saudara, ketika Tuhan menyuruh Musa, ya, mengatakan kepada Musa, ini berkaitan dengan hari raya, 4 hari raya musim hujan, saudara. Saya sudah sampaikan berulang-ulang bahwa tidak bisa terlepas satu dengan yang lain, punya keterkaitan yang kuat sekali. Ya, ketika Tuhan melalui Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan bilang, jadikanlah hari ini hari peringatan akan aku, inilah Paskah bagiku. Dan itu jatuh tanggal 14 bulan Nisan. Ya, Yesua mati di atas kayu salib tanggal 14 bulan Nisan. Tapi nggak cukup pada hari itu, saudara. Yesua juga bilang, ketika mereka keluarnya terburu-buru sehingga tidak bisa membuat roti yang beragi, akhirnya Tuhan tetapkan selama 7 hari jangan ada ragi dalam rumah. Jangan ada ragi dalam rumah. Kamu harus makan roti yang tidak beragi selama 7 hari. Ya, hari pertama roti tidak beragi tanggal 15 bulan Nisan. Tapi juga nggak cukup sampai di situ. Ternyata Tuhan berikan lengkap, saudara-saudara, ya, yang masuk dalam kategori hari raya musim hujan. Tuhan katakan, nanti kalau kamu masuk ke tanah perjanjian, mereka baru keluarnya. Jadi ternyata untuk masuk ke tanah perjanjian butuh 40 tahun.